Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Gawat, pemerintah putuskan tenaga honorer kategori ini resmi dihapus. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website unews.id. Informasinya yaitu gawat, pemerintah putuskan tenaga honorer kategori ini resmi dihapus. Simak informasinya baik-baik. unews.id, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk penghapusan tenaga honorer di Indonesia pada 28 November 2023. Lantunan ayat keras yang digaungkan pemerintah salah satunya tertulis hanya ada dua status kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Imbas dari bahasa isyarat tersebut juga melanda 7 kategori tenaga honorer yang dipastikan juga akan terkena dampaknya dan di blacklist oleh BKN. Meski banyak yang menilai kebijakan ini merupakan tenaga honorer yang sudah bekerja dengan baik dan loyal pada negara, pemerintah tetap mempertahankan keputusan ini. Kategori tenaga honorer nomor 4 yang telah bekerja selama 1 tahun perlu dipertimbangkan agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Tidak hanya itu, tenaga honorer yang tidak memiliki ijazah juga memerlukan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat bersaing dengan pelamar kerja yang lain. Pemerintah sendiri menawarkan solusi dengan mekanisme outsourcing atau alih daya untuk tetap memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk bekerja di pemerintahan. Namun program outsourcing dan alih daya ini masih menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa program ini hanya akan memperpanjang masa depan yang tidak pasti bagi tenaga honorer. Sementara yang lain berpendapat bahwa program ini dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi tenaga honorer untuk bekerja di pemerintahan. Kesejahteraan tenaga honorer yang akan dihapuskan juga perlu diperhatikan. Selain itu, dampak penghapusan tenaga honorer perlu diperhatikan terhadap sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun ada solusi alternatif seperti outsourcing, penghapusan tenaga honorer masih menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Ada pihak yang menyambut baik kebijakan ini karena dianggap dapat memperbaiki kesejahteraan PNS dan mendorong efisiensi biaya negara. Namun ada juga yang menentang kebijakan tersebut karena merugikan tenaga honorer yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi PNS. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk memfasilitasi peluang kerja bagi tenaga honorer yang terkena dampak penghapusan tersebut, seperti melalui pelatihan atau program peningkatan keterampilan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya pengangguran dan kemiskinan yang dapat berdampak buruk pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme seleksi dan rekrutmen PNS sehingga proses pengangkatan menjadi lebih transparan dan adil. Hal ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada saat ini dan membantu mengurangi ketidakpastian bagi calon PNS dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dalam konteks penghapusan tenaga honorer, penting bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan bagi tenaga honorer yang terkena dampak penghapusan tersebut. Mereka perlu diberikan akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap program outsourcing dan alih daya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak tenaga honorer. Dalam hal ini, partisipasi aktif dari masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut. Penghapusan tenaga honorer memang menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek terkait seperti pelindungan hak-hak tenaga honorer, efektivitas dan efisien biaya negara, kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.
Dalam hal ini, keterbukaan dan transparansi informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami secara jelas dan objektif mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer. Dengan demikian diharapkan kebijakan ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan tenaga honorer, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kemajuan negara Indonesia secara keseluruhan. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.